Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali dengan saya. Saudara, Matius 7 ayat 21 ini sering sekali dipakai oleh umat Islam untuk menuduh bahwa di dalam kekristenan itu tidak ada jaminan keselamatan. Mereka katakan di Matius 7 ayat 21 di sana Yesus berkata, katanya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Pernyataan mereka ini sebetulnya tidak tepat, tetapi juga ada sedikit mengandung kebenaran bahwa betul tidak setiap orang ya yang hari ini berlabel Kristen, ya KTP-nya Kristen, lalu dia melakukan ibadah seperti orang Kristen itu langsung akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab di dalam kekristenan itu juga terdapat orang-orang Kristen bodoh. Ya, orang-orang Kristen bukan saja bodoh tetapi tolol. Itu yang dikatakan firman Tuhan, bukan saya. Ya, Yeremia 4 ayat 22 ya di sana disampaikan begini saudaraku. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik, mereka tidak tahu. Ada banyak orang Kristen, saudaraku, ya, sejak dia pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekristenan di dalam dirinya itu adalah kekristenan yang tidur. Dia terus menikmati kehidupan duniawinya sambil merasa bahwa dia telah diselamatkan. Tidak ada upaya di dalam hidupnya. Dia melakukan pengorbanan demi untuk Yesus berupa pekabaran Injil. Tidak ada dia memberikan kepada siapa yang belum diselamatkan berita tentang Yesus. Tidak ada pemberitaan Injil dari orang ini. Yang dia tuntut adalah hanya untuk kenyamanan diri sendiri. Ini yang disebut Yeremia 4 ayat 22 tadi. Mereka tidak mengenal Allah. Jadi Matius 7 ayat 21 tadi, kalau dibaca secara utuh saudaraku, di sana sebenarnya bunyinya seperti ini. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara perhatikan ya. Orang-orang ini mengklaim diri adalah orang-orang yang rohani. Ya, mereka menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, ya, untuk menyembuhkan orang sakit, ya, bernubuat, melakukan mujizat. Tetapi perhatikan apa respon Tuhan Yesus. Pada ayat 23 di sana disampaikan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa mereka dikategorikan oleh Tuhan Yesus sebagai pembuat kejahatan? Ya, tentu saja Tuhan Yesus tahu ya isi hati dari setiap orang. Kita tidak bisa menjadi orang munafik, saudaraku. Di hadapan Tuhan semua terbuka, terang benderang. Di hadapan manusia bisa kamu kelihatan rohani, tetapi di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus, kamu tuh terlihat apa adanya kamu. Kamu tidak bisa menutupi apa-apa. Saudara bisa pura-pura baik, saudara bisa pura-pura bermulut manis. Terhadap sesama manusia, itu bisa kamu tipu. Tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Ya, bagaimana Tuhan Yesus bisa mengenali orang-orang yang tulus terhadap Dia? Gampang saudaraku, dari buah-buah roh. Ya, buah-buah roh saudaraku. Tuhan Yesus tidak mengenal umatnya karena dia sering muncul di gereja lah. Ya, muncul aja sering-sering di gereja itu tidak memastikan bahwa kamu dikenal. Ya, saudara juga sering berdoa, ya, sepertinya datang-datang terus ke hadirat Tuhan. Ya, bangun subuh-subuh saudara berdoa, beribadah.
Tetapi tanpa perbuatan kasih, saudara, itu sia-sia. Karena buah-buah roh itu mengandung perbuatan, ya, dari dalam diri kita yang sudah diselamatkan ini. Kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23, di sana diterangkan tentang buah roh itu. Ya. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Jadi saudaraku, di awal langsung dimulai dengan kasih. Karena memang kasih ini adalah yang terbesar. Kasih ini menggambarkan hubungan Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah. Kalau saudara jahat terhadap manusia, sama juga saudara jahat terhadap Allah. Kalau saudara mendendam kepada manusia, berarti saudara juga pendendam kepada Allah. Ya, dan seterusnya. Itulah yang disebutkan tadi di dalam Yeremia 4 ayat 22. Kalau saudara pelaku hal-hal seperti ini, saudara sesungguhnya tidak mengenal Allah. Karena Allah mengajarkan kasih. Apa kasih itu? Ya, kasih itu di dalam 1 Korintus 4 ayat 7, ya. 1 Korintus 4 ayat 7 di sana disampaikan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Adakah itu di dalam diri saudara? Ya. Apakah saudara sudah mempunyai sabar itu? Ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang tidak tepat, yang menimbulkan kemarahan barangkali di dalam diri saudara, kekecewaan barangkali, mungkin juga sakit hati, apakah saudara mempunyai sabar itu? Kemudian murah hati. Apakah saudara punya murah hati itu? Ya, ketika seseorang membutuhkan sesuatu dari diri saudara, dan itu ada, bisa saudara berikan, murah hati ke saudara? Kemudian, ia tidak cemburu. Ya, tidak cemburu ini termasuk di dalamnya terkait iri hati, karena biasanya iri hati juga mengalirkan kecemburuan, ya. Kita dengar seringkali kecemburuan sosial, yaitu karena perbedaan ekonomi, ya, terjadi kecemburuan juga. Ya, artinya orang yang tidak cemburu itu adalah orang yang mau menerima kondisinya. Ya, tidak selalu harus melihat orang lain, tetapi juga melihat kepada diri sendiri. Tidak selalu membandingkan apa yang saya punya dengan orang lain punya, tetapi juga mau mengoreksi apa kekurangan di dalam diri saya, sehingga orang lain bisa lebih baik dari saya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Jelas, saudara, setiap kesombongan itu kita ngertilah, ya. Pamer itu kesombongan, ya. Menonjolkan diri itu kesombongan. Merasa lebih baik itu kesombongan. Merasa lebih rohani itu kesombongan. Ya. Tidak pernah mata kita mau melihat orang lain juga sudah berbuat kebaikan terhadap diri kita. Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, sehingga merasa diri kita lah yang terbaik, diri kita lah yang sudah berbuat banyak, orang lain tidak berbuat apa-apa. Ini juga roh kesombongan, saudaraku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, apakah orang yang lebih muda hormat kepada yang lebih tua? Istri hormat kepada suami, anak-anak hormat kepada orang tuanya. Atau kalian ini orang-orang yang berucap sesuka hati, tidak memandang usia, tidak memandang martabat orang lain, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, tidak mencari keuntungan diri sendiri, saudaraku, kita diajarkan oleh Tuhan untuk memberi,
Makanya kalau sampai saudara adalah tipe orang yang terus menuntut saja dan lupa pada kewajibanmu sendiri terhadap orang lain, ini yang dimaksud mencari keuntungan diri sendiri. Saudara ingin nyaman karena orang lain melakukan sesuatu terhadap diri saudara, tetapi saudara tidak pernah membuat orang lain nyaman oleh karena saudara berbuat sesuatu terhadap orang itu. Ya tidak pemarah. Jelas, tidak boleh kita itu terlalu spontan ya. Setiap kali kita tuh langsung bereaksi. Tidak berpikir dulu, tidak merenung dulu. Responnya langsung marah. Ya, kita harus pahami bahwa setiap orang mempunyai cara di dalam bertutur, sehingga kadangkala maksudnya baik, tetapi cara menyampaikannya saja yang kurang baik. Tetapi kalau kita seorang pemarah, hal-hal seperti ini menjadi kontraproduktif, saudara. Ya, kita lebih mementingkan memperhatikan intonasi orang daripada apa yang termuat daripada kata-kata orang tersebut. Yang seharusnya kita perhatikan apa sih maksud orang ini. Jangan terlalu kita ambil pusing dengan intonasinya. Ya. Karena setiap orang pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ini mendendam, saudaraku. Tuhan Yesus bahkan mengajarkan kepada kita, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu, berdoalah, berkatilah musuhmu. Ya, ini adalah kasih, saudaraku, yang sedang kita bahas tadi. Kasih itu memang luar biasa. Makanya di dalam buah-buah roh itu, kata kasih itu dimunculkan pertama. Karena kasih itu adalah takaran dirimu terhadap Allah. Bagaimana kamu mengasihi sesamamu itu, itulah takaranmu. Kalau saudara seorang pendam, seorang pemarah, seorang yang tidak sabar, ya, saudara seorang yang mencari keuntungan diri sendiri, bagaimana mungkin saudara adalah orang yang mengasihi Allah? Allah tidak seperti itu, saudaraku. Ya, Allah memberikan anaknya yang tunggal, berkorban nyawa, gantikan kita untuk supaya kita bisa ditebus dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Ya, saudaraku, nanti Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itulah buah-buah roh. Munculkan itu di dalam diri saudara. Saudara buka Alkitab dan baca. Jangan menjadi Kristen yang pasif. Saudaraku, tidak otomatis menjadi Kristen itu selamat. Allah memperhatikan buah-buah roh kita. Ya. Kita tidak diselamatkan karena KTP kita itu tertulis Kristen. Kita tidak diselamatkan karena kita sudah dibaptis. Ya, kita tidak diselamatkan karena sering nongol di gereja. Kita tidak diselamatkan karena kita sering datang ke hadirat Allah berdoa. Tetapi perbuatan dirimu terhadap sesamamu itu yang ada mengandung buah-buah roh, saudaraku. Ya, kalau saudara sering muncul di gereja, saudara sering berdoa, ya, datang ke hadirat Tuhan berdoa, itu terkait dirimu pribadi. Tetapi Allah membutuhkan kamu menjadi berkat. Kamu menjadi garam dan terang bagi dunia. Ya, sampaikanlah berita kabar sukacita keselamatan mengenai Yesus Kristus ini kepada setiap orang. Adakah itu sudah kau lakukan, saudaraku? Jangan saudara asik dengan diri sendiri. Saudara menjadi Kristen bertahun-tahun tetapi hanya asik dengan diri saudara sendiri. Saudara tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang akan masuk ke dalam api neraka. Bahkan orang-orang terdekatmu saudara tidak peduli. Saudara tidak ambil pusing, ya, bagaimana orang-orang di sekitarmu itu berkembang, bertumbuh, ya. Bahkan orang-orang yang sedang berjuang, saudara tidak ambil pusing, tidak memberikan dukungan moral. Bahkan tidak jarang ada orang, ya, yang justru menjadi pengacau, pengganggu. Sudah tidak memberikan dukungan kepada orang-orang di sekitarnya yang ingin maju, dia juga justru menjadi penghambat. Menimbulkan ketidaksukacitaan. Saudaraku, di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 saya baca sekilas. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus kita miliki sebagai orang Kristen.
Jadi jangan pernah kita berharap dan berpikir bahwa ketika kita dibaptis, kita telah otomatis selamat dan kita sibuk dengan diri kita sendiri setiap hari, mencari kenyamanan hanya untuk diri kita sendiri. Saudaraku, Anda ini dikategorikan Kristen bodoh dan tolol. Ya. Di dalam Yeremia 4 ayat 22 tadi jelas di sana disampaikan. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, hanya mengenal agama. Saudara tahu Kristen, tetapi saudara tidak tahu bagaimana Allah yang harus kita sembah, ya, bagaimana kita harus bersikap terhadap Allah. Perbuatan-perbuatan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, kita tidak tahu. Itu namanya kita tidak mengenal Allah. Makanya sekali lagi di dalam Yeremia 4 ayat 22 keras sekali ya, Allah berkata di sana, berfirman, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Kejarlah kasih saudaraku. Kenalilah Tuhan lewat perbuatan-perbuatanmu. Jangan saudara asik dengan diri sendiri. Ya, Kristen bukan jaminan saudara masuk surga, tetapi buah-buah yang engkau lahirkan dari dalam pengenalanmu kepada Yesus Kristus, itulah yang membawamu pada keselamatan. Ya, oleh karena itu Matius 7 ayat 21 tadi di sana dikatakan, saya ingatkan kembali ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku itulah buah-buah roh yang harus kita lahirkan dalam kekristenan kita. Terima kasih saudaraku, kiranya renungan ini memberkati saudara. Haleluya.